Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Naam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita masuk al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ini gimana? Ada yang bisa bantu membaca atau? Tafadhal, silakan. Cek. Oh iya, masuk ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-hadithul ashiru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فإن يستجاب له فأنا يستجاب له رواه مسلم. Fawaidu mustanbatatun minal hadithil ashiri. Awalan, inna min asma'illahi ta'ala at-tayyibu wa ma'nahu at-tahiru al-matruhu. Itu nun sama zai, al-munazzahu. Al-munazzahu. Iya. Al-munazzahu 'anil naqaisi. Al-munazzaru 'anil naqaisi fala ya'tarihu naqsun. Fala ya'tarihi naqsun fi halin minal ahwali. Thaniyan, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal a'mali illa ma kana tayyiban. Wa amma ghairu tayyibi fahuwa mardudun. Thalithan, min mawani'i istijabatid du'ai aklul harami wa lubsuhu. Iya. Qawaidu mustanbatatun minal hadithil ashir. Qaidatun fi ata'il khairi la qabulu illa bi islahil madhahiri wal makhabiri. Bi islahil madhahiru. Illa bi islahil madhari wal makhbari. Illa bi islahil madhari wal makhbari. Iya. Naam, al-hadithul ashir, hadis ke-10. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu tayyib. Tayyib. Nanti diterangkan di sini apa makna tayyib ya. La yaqbalu illa tayyiba. Ya, tidak menerima kecuali yang tayyib. Karena Allah itu tayyib, maka Allah menerima yang tayyib. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan dengannya orang-orang para rasul ya, al-mursalin, para rasul, orang-orang yang diutus oleh Allah. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang saleh.
Antum perhatikan di sini ya, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang saleh. Ya. Sini ada sebagian ulama itu menerangkan bahwa makan makanan yang baik itu sangat berpengaruh dengan apa? Perilaku atau amal perbuatan seseorang. Seseorang apabila dia menginginkan untuk mudah melakukan amal kebaikan, maka dia hendaklah memperhatikan apa yang dia makan. Karena itu kenapa Nabi SAW selalu berdoa mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah, dan rezeki yang baik. Ya, rezeki yang baik ini adalah sangat memberikan pengaruh. Baik pengaruh dari sisi pengamalan ya, atau memudahkan pengamalan amal-amal saleh itu, ataupun dari pengaruh sisi diterimanya amal tersebut. Ya. Akan lebih sempurna penerimaannya jika seseorang itu dia melakukan amal kebaikan yang disertai dengan makan makanan yang baik, makan makanan yang halal. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi perintah Allah kepada para rasul itu sama dengan perintah Allah kepada orang-orang beriman. Ya, sama-sama merintahkan kedua golongan ini untuk makan yang baik, ya, rezeki yang baik. Tsumma dzakara rajula yutilu safara. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang memiliki perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Yutilu safar. Kemudian asy'atha aghbara, ya, dalam kondisi rambutnya acak-acakan dan tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit sembari mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Rabbku wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram, wa mashrabuhu haram, sedangkan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dicukupi dengan rezeki yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana bisa ya doanya itu diijabai untuknya. Jadi kata-kata fa anna yustajabu lahu ini menunjukkan mustahilnya ya orang itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan di sini ya, Rasulullah menyebutkan seseorang yang memiliki perjalanan yang panjang, ya, safar yang jauh. Kemudian rambutnya acak-acakan dan tubuhnya penuh debu. Mengangkat kedua tangannya ke langit sembari mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Ini semuanya kalau kita perhatikan adalah unsur-unsur yang menjadikan doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pertama adalah yutilus safar. Kita tahu di antara tiga golongan manusia yang doanya tidak ditolak itu doanya siapa? Du'aul musafir, kan gitu ya. Salasun la turaddu da'watuhu. Ada tiga golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah du'aul musafir, doanya orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, selama perjalanan itu tentunya bukan untuk maksiat. Kemudian asy'atha aghbara, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya penuh debu. Dalam sebuah hadis itu Nabi SAW menggambarkan tentang keadaan seseorang yang penampilannya itu sangat lusuh, ya, kedatangannya itu tidak diharapkan. Ya, ada atau tiadanya orang itu tidak dianggap. Kalau dia minta syafaat untuk orang lain tidak mungkin diterima. Kalau dia melamar seorang anak gadisnya orang lain tidak akan diterima lamarannya, gitu ya. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Tapi kalau orang ini bersumpah atas nama Allah meminta sesuatu, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Ya, pasti Allah akan mengabulkannya. Nah, di sini lelaki yang melakukan perjalanan jauh ini juga ada tanda-tanda ya pada fisiknya itu keadaan yang lusuh, yang menampakkan apa?
kesederhanaan, menampakkan istilahnya itu kelemahan seorang hamba di hadapan Allah. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, Nabi pernah mengatakan innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu pemalu dan maha dermawan, ya, maha mulia dermawan, maha baik. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong. Ya, sehingga para ulama bersepakat bahwa berdoa dengan mengangkat kedua tangan itu adalah bagian daripada usaha untuk doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah SWT dengan segera. Kemudian ada kalimat ya Rabbi, ada seruan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata Rabb. Kalau dalam hadis itu diterangkan kalau ada orang itu berdoa memohon kepada Allah ya dengan sebutan ya Rabbi, maka Allah berfirman, mintalah kamu akan diberi. Gitu ya. Dan kata Rabb, Ar-Rabb ini juga termasuk salah satu dari nama-nama Allah yang husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, kan gitu ya. Dan sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama itu. Jadi unsur-unsur yang menjadikan doa seseorang itu akan segera dikabulkan oleh Allah itu semuanya dilakukan oleh seorang hamba ini. Namun karena dia melakukan penghalang ya dari dikabulkannya doa berupa makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dia dipenuhi dengan ya kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan dari yang haram, maka kata Nabi fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana bisa doanya dikabulkan untuknya ya. Ustadz, ada orang itu yang melakukan banyak kemaksiatan dan kami meyakini bahwa semua pendapatannya itu adalah dari jalan yang haram karena satu-satunya pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Tapi kami mendapati dia selama meminta sesuatu itu mesti seakan-akan dikabulkan oleh Allah. Maka ingat dengan firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "May yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk yang jelas. Ya, bukan karena kejahilan ya, karena dia tahu ya, dan kala tahu dia menyelisihinya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman, bukan jalannya para sahabat dan pengikut-pengikut mereka dalam mengamalkan agama. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami kemudian memasukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya tempat. Jadi ada namanya istidraj ya. Allah biarkan dia untuk senantiasa leluasa di atas kesesatannya tersebut sampai pada akhirnya Allah mengadabnya. Oleh karena itu kalau kita ya misalnya melakukan maksiat, kok kemudian setelah kita melakukan kemaksiatan itu tidak ada sesuatu yang berefek buruk pada diri kita, padahal kita tidak mohon ampun kepada Allah, kita tidak bertobat kepada Allah dari maksiat itu misal gitu ya, tidak ada istighfar atau usaha kita untuk segera menghapuskan dosa itu dengan amal kebaikan setelahnya, kok kemudian kita malah dimudahkan oleh Allah dalam hal-hal urusan duniawi kita. Nah maka ini bisa jadi ada tanda bahwa kita kelak dalam kondisi diistidraj ya. Kalau kita sadar maka segeralah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena kalau kondisi seperti itu ya, nanti Allah itu bisa mendatangkan azabnya itu dengan segera dan dengan tiba-tiba gitu ya. Dengan ya cara yang tiba-tiba. Ya sampai dia berada di puncak kenikmatannya, kemudian pada akhirnya Allah memberikan azab ya
yang tiba-tiba gitu ya. Dalam surat, sebentar kita cari ya. Surat apa yang antum tahu? Gimana? Surat apa? Ini surat Al-An'am ya, ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepadanya, maka kami membukakan atas mereka segala sesuatu. Pintu-pintu segala sesuatu. Maksudnya apa? Semua kenikmatan-kenikmatan diberikan oleh Allah kepadanya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka itu merasa bahagia dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka kami pun mengazab mereka dengan tiba-tiba. Ya. Maka ketika itu mereka ya dalam keadaan apa? Dalam keadaan ya merugi, dalam keadaan binasa. Ini kondisi di mana seseorang itu jika dia melakukan maksiat, dosa, tapi kemudian tetap dalam keadaan merasa nyaman dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Namun kalau misalnya seseorang melakukan dosa kemudian dia mendapatkan balasan keburukan di kehidupannya di dunia, ya mungkin dia tiba-tiba sakit atau kena apa gitu ya, atau ada hal-hal yang membuat dia itu merasa bersedih dan seterusnya, maka ini termasuk bagian dari penghapusan dosa, ya penghapusan dosa. Maka perbanyak untuk istighfar agar Allah segera mencabut keburukan itu yang menimpa dirinya karena sebab dosa-dosanya. Nah, kemudian disebutkan di sini fawaid mustanbatatun minal haditsil ashir. Yang pertama, inna min asma'illahi ta'ala at-tayyib. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah Ta'ala itu adalah at-tayyib. Ya, nama Allah itu tayyib. Ya tayyib, ya gitu ya. Kita menyebut nama Allah at-tayyib boleh. Wa ma'nahu at-tahirul munazzahu 'anil naqais. Jadi makna tayyib itu kalau dalam bahasa kita tayyib itu kan bagus ya. Maknanya adalah at-tahir. Dia itu suci. Al-munazzah 'anil naqais. Dia itu bersih dari kekurangan. Itu makna tayyib. Ya. Allah itu suci dan bersih dari berbagai macam kekurangan. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna gitu ya. Fala ya'tarihi naqsun fi halin minal ahwal. Maka ya kekurangan itu tidak menimpa Allah dalam suatu keadaan dari keadaan-keadaan yang Allah miliki. Ya, jadi tidak ada sedikit pun kekurangan, aib dalam semua hal yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, baik dalam zatnya, dalam perbuatannya atau dalam sifat-sifatnya yang lain. Kemudian ya yang dimaksud dengan sesuatu yang baik, thayyib, ya kalau disandarkan kepada perilaku atau rezeki yang didapatkan oleh manusia, itu thayyib itu sesuatu yang baik yang tidak atau yang bersih dari apa? Hal-hal yang diharamkan ya. Misalnya rezeki yang baik, rizqun thayyib, berarti maknanya apa? Rezeki yang halal, yang bersih secara perolehan maupun secara zatnya, ya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal a'mali illa ma kana thayyiba. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima dari amal kecuali amal yang thayyib, amal yang baik. Amal yang baik itu maksudnya bagaimana? Yang bersih dari kekurangan, ya bersih dari ketercelaan. Ya. Amal yang sesuai dengan tuntunan, ya. Amal yang tidak dikotori dengan niat yang buruk. Ya. Jika amal itu berkaitan dengan harta yang disedekahkan, maka hartanya pun juga dari hasil yang halal. Nah, itu makna daripada amal yang baik, yang kelak akan diterima oleh Allah.
Wa amma ghairu thayyib fahuwa mardud. Dan adapun tidak baik ya, tidak thayyib, maka dia tidak diterima alias ditolak. Ya. Al-bid'ah, bid'ah itu dikatakan dalam hadis itu mardud, sesuatu yang tertolak. Berarti bid'ah ini thayyib atau bukan? Tidak thayyib, ya ghairu thayyib, tidak baik. Dari sisi mana ghairu thayyibnya? Ya dari sisi dia bukan daripada bagian syariat, ya. Bukan bagian daripada syariat. Kemudian yang ketiga, min mawani'i istijabati du'a aklul harami walubsuhu. Di antara penghalang-penghalang diijabainya doa adalah makan yang haram dan berpakaian yang haram. Ya, makan dan berpakaian yang haram itu bisa mengantarkan seseorang untuk tidak diterima doanya. Dan tentunya ya, seorang mukmin itu akan merugi sekali jika dia berdoa namun tidak Allah Ta'ala kabulkan. Dan ini juga bisa kita jadikan introspeksi diri. Maksudnya begini, ketika misal kita berdoa kok tidak diterima sama Allah, maka kita perhatikan dulu, ada ndak sesuatu yang menjadi kebutuhan kita yang kita penuhi melalui jalan yang haram. Makanan kita, minuman kita, pakaian kita, atau harta benda yang ada di rumah kita gitu ya. Ada ndak dari sumber yang haram gitu ya. Baik secara zatnya maupun perolehannya. Kalau tidak kita mendapati itu semuanya, maka ada faktor-faktor lain. Kita introspeksi diri, mungkin ketika kita berdoa, kita kurang memiliki keyakinan di dalam kita memohon. Ada keraguan-raguan, diterima ndak ya sama Allah, ya, dikabulkan ndak ya sama Allah, nah begitu. Atau mungkin ya ada dosa yang kita lakukan yang menghalangi doa itu diterima oleh Allah, karena dosa itu termasuk bagian dari terhalanginya doa itu sampai. Karena dalam hadis ini salah satu faidah yang disampaikan para ulama itu bukan hanya masalah makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, ya, dan hal-hal kebutuhan yang dipenuhi dengan jalan yang haram. Bukan hanya itu, tapi juga perilaku-perilaku yang haram yang termasuk bagian daripada kemaksiatan itu juga akan bisa menghalangi doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita telah mendapati bahwa apa yang kita telah lakukan itu semuanya bersih dari perbuatan min mawani'i al-istijabati doa ini, ya, kita bersih daripada melakukan penghalang-penghalang diterimanya doa, nah, maka kita wajib meyakini bahwa doa kita ini sudah pasti dikabulkan oleh Allah. Dan dalam hadis itu Nabi mengatakan apa? Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fi itsmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Ya, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah yang dalam doa itu tidak meminta pemutusan silaturahim atau meminta agar berbuat maksiat, ya, atau dimudahkan untuk berbuat maksiat, kecuali Allah pasti mengabulkan dengan salah satu dari 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama adalah antu ajjala lahu da'watuhu, doanya bisa dikabulkan oleh Allah segera di dunia, cepat atau lambat ya. Jadi Allah itu Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak dan kehendak mutlak untuk mengabulkan doa-doa kita di dunia kapanpun Allah inginkan. Jadi jangan memaksa Allah. Misalnya kita berdoa mohon kepada Allah, ya Allah saya mohon kepadamu ya Allah nikahkan saya dengan fulanah. Ini termasuk memaksa tuh ya. Kalau enggak fulanah saya enggak mau. Berarti memaksa ini ya. Memaksa. Ya. Jadi yang benar itu mohon kepada Allah, ya Allah nikahkan aku dengan wanita yang salihah. Nah itu yang benar. Ya. Kalau bisa ya Allah lah kan gitu. Fulanah nah gitu. Ya. Karena kadang kita minta, ya Allah
nikahkan saya dengan fulana, ternyata meleset gitu ya. Ternyata meleset. Nah, itu menunjukkan kalau bukan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, Allah itu bisa memilih mana yang lebih baik menurut Allah daripada menurut kita. Kadang kita minta sesuatu itu ya tidak dikabulkan, tapi diganti dengan yang lebih baik, yang sesuai dengan kita, nah begitu. Ya, sehingga jangan terus Anda kemudian menyimpulkan, ya Allah saya minta fulana kok kau beri alanah misal gitu ya. Jangan langsung disimpulkan, wah berarti doa saya tidak dikabulkan sama Allah. Enggak, buktinya Allah kasih alanah bukan? Allah kasih alanah, tetap Allah kasih kan gitu ya. Ya, tapi dengan kehendak Allah bukan kehendak kita. Karena bisa saja Allah menghendaki bahwa alanah lebih baik, lebih cocok daripada dirinya. Misalnya kalau menikah dengan fulana yang diminta itu, ya baik fulana ini, tapi ya mungkin ada hal-hal yang belum mampu si lelaki ini untuk bersanding dengan fulana. Misalnya fulana ini misalnya hidup dengan kedua orang tuanya yang serba berkecukupan. Sedangkan si lelaki ini dia mungkin secara finansial belum mampu mencukupi kebiasaan kebutuhan si fulanah ini. Dan ini kisah nyata ya. Kami pernah dapati dulu itu kisah nyata di Jogja dulu waktu kami pernah tinggal di sana. Itu ada teman-teman cerita begitu. Jadi ada seorang akhwat, masya Allah akhwat ini di salah satu pondok terkenal di Jogja, pondok sunnah terkenal di Jogja. Itu nilainya dia di pondok itu, masya Allah terbaik, mumtaz gitu ya. Ketika itu menikah dengan seorang laki-laki yang ya saya tidak berani mengatakan miskin tapi sederhana gitu ya. Lelaki yang sederhana. Hiduplah bersama gitu kan. Ternyata beberapa waktu bersama si suami ini dia minta cerai si akhwat ini. Alasannya apa? Ternyata nggak sanggup hidup bersama suaminya ini dalam kondisi pas-pasan gitu ya. Bukan pas pingin punya mobil bisa beli, bukan. Pas-pasan beneran gitu. Ya. Sehingga akhirnya ya cerai gitu. Padahal suaminya orang baik, bertanggung jawab. Bahkan suaminya ini yang kami dengarkan ya dari teman itu yang bercerita itu, suaminya ngomong, saya sudah ya berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja ya. Ya tapi ya kemampuan bekerjanya ya mungkin sesuai dengan kehendak Allah SWT. Allah takdirkan ya rezekinya segitu dulu gitu. Sudah ya dia sudah mengibaratkan kondisi dia itu, saya sudah peras keringat ya, banting tulang peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sampai begitu ungkapannya, betul. Saya dengarkan ungkapannya begitu. Ya tapi qadarullah demikian. Ya jadi jangan merasa apa doa Anda tidak dikabulkan ketika Anda minta sesuatu tapi Allah berikan sesuatu yang lain ya. Bisa jadi itu adalah sebuah pengkabulan doa, namun ya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untuk kebaikan si hamba ini. Jadi jangan suudzon ya, husnudzon, baik sangka kepada Allah. Nah, kemudian qawaid mustanbatatun minal haditsil ashir. Qaidatun fi ata'il khair. Kaidah di dalam memberikan kebaikan. La qabula illa bi islahil atau la qabulu illa bi islahil madhari wal makhbari. Tidak diterima kecuali dengan memperbaiki al-madhar, sesuatu yang ditampakkan yaitu zahirnya ya. Wal makhbar ini maksudnya adalah yang berkaitan dengan istilahnya itu dengan batinnya gitu ya, dengan batinnya. Coba kita lihat di sini, barangkali ada kaidah ini.
Jadi intinya itu al-madhar itu penampilan depan ya, penampilan apa? Yang tampak maupun al-makhbar itu yang tersembunyi. Jadi lahir batin lah bahasa kita itu ya. Lahir batin. Jadi tidak diterima kecuali dengan memperbaiki lahir dan batinnya. Ya. Lahir dan batinnya. Contoh dalam hadis ini ya. Dalam hadis ini kita mendapati sebuah poin ya, bahwa wajib bagi kita itu memperbaiki lahir dan batin kita. Lahir kita perbaiki dengan cara apa? Dengan cara memenuhi segala kebutuhan lahir itu dengan jalan yang thayyib, dengan jalan yang baik, yang halal. Batin kita pun juga demikian, harus diluruskan, dibersihkan. Ya. Dibersihkan dari hal-hal yang mengotorinya. Karena Allah itu thayyib, Allah itu thayyib, Allah itu bersih, ya, suci dari segala kekurangan. Maka kita pun selayaknya untuk ya memperbaiki segala amal perbuatan kita secara zahir maupun batinnya itu baik. Secara zahir sesuai dengan tuntunan sunnah, secara batin ikhlas lillahi ta'ala. Nah begitu. Ya. Kaidah ini juga terkadang disampaikan ketika menyampaikan hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum gitu ya. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada jasad kalian atau rupa kalian, akan tetapi Allah melihat amal kalian dan hati kalian. Ya, amal kalian sesuai dengan sunnah ataukah tidak? Hati kalian niatnya ikhlas atau tidak? Nah itu yang diperhatikan oleh Allah, dan yang akan diterima oleh Allah amalnya jika memperhatikan dua hal ini. Ya. Sisi lahirnya sesuai dengan petunjuk sunnah, sisi batinnya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk hadis yang ke-11. Silakan. Al-Hadithul Hadi Asyara an Abi Muhammadinil Hasan bin Ali bin Abi Talibin sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Lughatul hadithi al-kalimatu sibtu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'naha as-sibtu huwa ibnul binti amma ibnul ibni fa yusamma hafidun. Al-kalimatu raihanati ma'naha hiya az-zahratu at-tayyibatu tayyibatur raihati. Fawaidu mustanbatatun minal haditsil hadi asyara. Awalan ahammiyatul bu'di ani syubuhati ilal wadihati wa hadha huwal wara'u. Thaniyan ahammiyatu bina'il hayati ala asya'il mutayakkin minha. Qawaidu mustanbatatun minal haditsil hadi asyara. Qa'idatun fil hayati ay al-bina'u 'alal wadihati la 'alal mushtabihati wa hadhihi fi badhlul khairi fi da'wati fil hayati az-zawjiyyati fil ibadati wa fi kulli syai'in kun wadihan wa ibni 'alal wadihati. Mathalan syakhsun barakallahu lahu fi tadrisil halaqati wa nafa'a bihi qila lahu ta'ala istaghil ma'ana ya. Oh ta'al. Iya, ta'al istaghil ma'ana. Qila lahu ta'al istaghil ma'ana fi maktabid da'watil an
al-mutqin al Al-mutayaqqin. Mutayaqqin. Al-mutayaqqinu naf'uhu ya. al-mutayaqqinu Wajuduhu. nafa'uhu wujudihi fil Wajuduhu. Jud. Jud itu apa? Kesungguhan. al-mutayaqqin nafa'uhu wa judihi fil halaqati amma alladhi yaqbalu alaihi mashkukun fihi hal yabda'u fihi am la. Mathalan akhar rajulun tudau thumma syakku hal ahdatha Rajulun tawaddo'a ya. Rajulun tawadda'a thumma syakku hal ahdatha Syakka ya. Thumma syakka hal ahdatha. am la fal aslul baqa'i 'ala Fal al-wadihati aslul baqa'u 'ala al-wadihat. Iya. Naam, al-haditsu al-hadi asyara. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Jadi al-kalimah ya, penjelasan sibtu Rasulillah. Sibtun itu ibnul binti, putra dari putri seseorang, itu disebut sibtun. Jadi cucu ya, bahasanya ini cucu. Kalau dari anak perempuan itu disebut sibtun, kalau dari anak laki-laki disebut hafid. Ini orang Arab itu membedakannya. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan tidak dibedakan. Ya, cucu begitu saja. Sehingga menimbulkan pertanyaan kedua, ini cucu dari anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki? Ini cucu perempuan atau ini cucu laki-laki? Karena sibtun itu mudzakkar kan gitu ya. Kalau sibtotun itu muannats. Hafid mudzakkar, hafidatun muannats. Jadi bahasa Arab itu satu kata itu sudah bisa memberikan keterangan yang cukup lengkap gitu. Makanya kenapa salah satu hikmah kenapa Islam kemudian Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab ini mengakomodasi semua hal gitu ya. Bisa mengakomodasi semua keterangan itu dalam satu kata. Bayangkan kalau misalnya Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Berapa tebalnya kitab Al-Qur'an ini? Ya. Akan menjadi tebal. Tapi dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab sudah bisa mewakili ya segala kata yang disebutkan dengan satu kata. Seperti contoh ini kata sibtun ya. Sibtun itu orang kalau mengatakan hadza sibti, nah gitu saja orang sudah tahu. Ini cucuku, tapi cucu yang bagaimana? Itu sudah diketahui. Oh, ini cucunya fulan ini dari anak perempuannya dan cucu ini laki-laki, nah gitu. Ya kan? Misalnya hadhi hafidati, ini cucuku, ya. Maka orang akan mengetahui, oh ini adalah cucu dari anak laki-lakinya dan dia cucu perempuan. Nah gitu. Mudah kalau bahasa Arab ya. Satu kata saja sudah mencukupi memberikan informasi. Kemudian raihanati, raihanah itu maknanya az-zahratu thayyibatur raihah. Dia adalah bunga yang indah dan wangi aromanya ya. Raihan, kadang kita menyebut kemangi, tanaman kemangi itu yang wangi itu raihan ya. Raihan. Jadi yang wangi-wangi dari tumbuhan itu raihan ya. Raihan. Nah, kenapa kok Al-Hasan bin Ali ini disebut raihanatuhu ya, sebagai raihanahnya Nabi SAW? Karena ya ini ungkapan untuk menggambarkan kecintaan Nabi SAW ya.
untuk memberikan simbol ungkapan gitu ya, bahwa Al-Hasan ini adalah cucu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Hasan inilah yang paling mirip secara fisik dari tubuh sampai ke atas dengan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai bagian dada ya ke atas sampai wajah itu yang mirip dengan Rasulullah itu Al-Hasan bin Ali. Qala, maka beliau mengatakan, hafidhu, aku telah menghafal, min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Naam, fawaid mustamatun min haditsil hadi asyar, faedah yang diambil dari hadis ke-11 ini. Yang pertama adalah ahammiyatul bu'di 'anis syubuhat ilal wadihat wa hadza huwal wara'. Ya, pentingnya menjauhkan diri dari perkara syubhat, perkara yang belum jelas, belum pasti halal dan haramnya, diragukan status halal dan haramnya, kepada perkara-perkara yang sudah jelas, ini halal, ini haram gitu ya. Wa hadza huwal wara'u, dan ini adalah salah satu sikap wara' atau sifat wara'. Apa wara' itu? Gimana? Iya, al-wara' itu artinya adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Oh, nggak bisa. Nah, fil akhirah. Meninggalkan apa yang membahayakan di akhirat. Berarti apa? Meninggalkan yang haram ya. Dan syubhat. Al-wara'. Kalau zuhud apa zuhud? Az-zuhdu. Iya. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Berarti zuhud ini lebih tinggi tingkatannya ya. Lebih tinggi tingkatannya daripada wara'. Kalau wara' meninggalkan apa yang membahayakan di akhirat, yaitu perkara yang haram dan syubhat. Sedangkan zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat, berarti meninggalkan bukan hanya yang haram dan syubhat, tapi justru bahkan meninggalkan perkara-perkara yang mubah ya, sebagian perkara yang mubah yang tidak mengantarkan dia untuk meraih kemuliaan di akhirat atau meraih kemanfaatan di akhirat. Jadi menjauhkan diri dari syubhat ya, dari hal-hal yang meragukan di dalam agama, itu adalah bagian dari sifat wara' ya, hati-hati, bagian dari sifat kehati-hatian terjerumus ke dalam yang haram. Terkadang pun dalam masalah duniawi yang tidak ada kaitannya dengan halal dan haram pun, ketika kita itu mendapati ada sesuatu yang meragukan kita, maka hadis ini bisa juga kita amalkan, kita praktekkan kan gitu ya. Karena begini, masalah atau perkara sesuatu yang meragukan itu sangat-sangat mengganggu kita ketika kita melakukan hal yang meragukan tersebut. Ya. Sehingga kita akan melakukannya setengah-setengah. Katakanlah ini tidak ada sangkut pautnya dengan yang halal dan haram ya. Kalau yang halal dan haram jelas lebih baik untuk kita tinggalkan. Tapi ini sangkut pautnya dengan perkara duniawi yang mubah. Ini saya kerjakan mubah, saya tinggalkan juga mubah. Atau saya lakukan atau saya tidak lakukan hanya mempengaruhi keuntungan duniawi saya. Keuntungan duniawi saya yang tidak ada dosanya di situ misalnya. Ya.
Nah, ketika kita mendapati keadaan yang meragukan seperti ini, kalau kita tetap terjang itu biasanya kita mengerjakannya akan setengah-setengah, sehingga hasilnya juga kurang maksimal. Tapi kalau kita sudah pastikan, kita putuskan perkara yang meragukan ini kita bawa kepada yang kita yakini, yang kita lebih kuati di situ, nah maka tentu pekerjaan kita yang kita sudah yakini yang terbaik itu akan kita kerjakan dengan sempurna. Sehingga hadis ini tidak hanya berbicara dalam hal agama, tapi dalam hal-hal urusan duniawi pun juga kita membutuhkan petunjuk dari hadis ini. Kemudian yang kedua, ahamiyatu bina'il hayah 'alal asya' al-mutayaqqin minha. Pentingnya membangun kehidupan di atas perkara-perkara yang yakin, yang meyakinkan ya darinya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, mengenai kehidupan di dunia. Hal-hal yang bersifat mubah, tidak hanya bersifat halal haram, tapi juga bersifat yang mubah sekalipun, tetap sangat diperlukan adanya apa? Adanya hal-hal yang diyakini, hal-hal yang yakin, yang tidak terkandung keraguan-raguan di dalamnya. Oleh karena itu dalam Islam itu ya, umat Islam itu diminta untuk di atas yakin. Kalau ragu-ragu diminta untuk berusaha mengambil sesuatu yang sampai bisa menyimpulkan atas keyakinan. Contoh ya, seperti hadis ini. Ada dua pilihan yang memberikan keraguan-raguan kepada kita, maka kita tinggalkan yang ragu, kita ambil yang meyakinkan. Ada dua hal yang kita ragukan di situ, ya, terutama dalam hal duniawi misalnya, maka kemudian kita diminta untuk sholat istikharah, kan begitu ya? Mana ini yang mau saya nikahi ini? Saya lebih memilih melamar fulana atau alana atau Fatimah misalnya ya. Oh, tambah telu tambahan ya. Iya. Maka istikharah ya. Ragu-ragu maka sholat istikharah. Memilih tempat bekerja misalnya, atau memilih mau belajar sekolah misalnya, atau memilih sesuatu, bahkan mungkin memilih barang yang kita beli pun kita terkadang butuh istikharah kan itu. Artinya ada usaha-usaha kita ini diminta di dalam agama untuk menjauhkan keadaan kita itu dari keraguan-raguan. Karena penyakit ragu-ragu itu akan mengganggu kita, mengganggu kehidupan kita dan mengganggu aktivitas kita, ragu-ragu itu. Bahkan sampai kalau itu sudah ranahnya dalam ranah agama, apalagi ranah keyakinan, ragu-ragu ini penyakitnya siapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ya, para mufassirin mengatakan fi qulubihim syak fazadahumullahu syak. Penyakitnya siapa berarti? Orang-orang munafik ya. Iya kan? Allah menyebutkan dalam awal-awal surah Al-Baqarah itu kan tentang kisah orang munafik. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit dalam hati mereka. Apa penyakitnya? Para mufassirin menjelaskan penyakit mereka itu ragu-ragu. Ketika dia mau masuk Islam, ragu-ragu dia. Masuk Islam enggak ya? Percaya enggak ya saya dengan agama yang dibawa oleh Nabi ini? Atau yakin enggak ya saya dengan Nabi ini? Nah, itu ragu-ragu. Tapi karena ada sesuatu yang mendorong dia mau enggak mau harus masuk Islam, maka keraguan-raguan ini dibawa sembari mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa yang terjadi? Allah tambahkan keraguan-raguan di atas keraguan-raguannya. Makanya berbeda dengan orang yang masuk Islam, kala itu dengan tanpa ada keraguan, keyakinan. Ya, dia sudah mencari Islam ini misalnya, sudah mempelajarinya, sudah sampai pada tingkatan bahwa dia menyimpulkan tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Maka dia masuk Islam dengan keyakinan itu. Apa yang terjadi? Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Ya. Zadahum huda, ya. Allah menambahkan kepada mereka petunjuk. Makanya kita lihat orang-orang yang baru masuk Islam disebabkan karena hidayah ya, karena petunjuk yang dia kejar, yang dia cari,
Itu kan ketika mereka mendapatkan hidayah Islam ini, ketika masuk Islam mereka akan mengejar ketertinggalan mereka kan itu. Bahkan semangat mereka itu melebihi daripada kita-kita yang sudah memeluk agama Islam sejak kecil. Ya. Bisa mengalahkan kondisi kita seperti itu. Dan saya banyak menemui orang-orang yang begini nih. Ya, mereka sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jadi pentingnya Pak, membangun kehidupan itu di atas hal-hal yang kita yakini. Ya, jangan sampai sering kita mengambil langkah dan keputusan yang bersifat ragu-ragu. Maka hasilnya akan tidak baik. Dan kehidupan kita juga tidak akan nyaman dengan kondisi yang terus di atas keraguan-raguan ini. Yang jomblo jangan ragu untuk apa? Menikah gitu ya. Ya, karena kalau ragu-ragu apakah terus menjomblo atau menikah, nah ini bahaya bagi kehidupannya. Nah, qaidatun fil haya. Ini kaidah yang bisa diambil dari hadis ke-11 ini ya. Asar jam berapa asar? 45. Kurang berapa menit? Kurang 15 menit. Kaidah di dalam kehidupan, al-bina'u 'alal wadihat la 'alal mustabihat. Jadi kehidupan itu hendaklah dibangun, dibina di atas kejelasan. Ya. Jangan dibangun di atas hal-hal yang samar-samar, ragu-ragu. Ya. Termasuk kalau kita hidup berkeluarga, itu kan juga butuh jelas, wadihat gitu ya. Apalagi istri kita itu mesti nuntut kita untuk wadihat. Untuk jelas, transparan. Mas, besok sampean kemana? Ya, dengan siapa? Kan gitu ya. Apa yang dilakukan? Kan begitu. Sampai jam berapa? Wadihat itu. Ya. Karena kalau misal kita tidak memberikan informasi yang wadihat ini, nanti yang di rumah itu mutasyabihat nanti jadinya apa? Ragu-ragu terus dalam hatinya, samar. Ini suami saya sudah makan apa belum kan gitu ya. Suami saya di jalan selamat atau ada apa-apa kan begitu. Suami saya kecantol yang lain atau enggak. Nah, itu butuh apa? Wadihat. Butuh wadihat. Ya. Nah, saya termasuk yang sering mutasyabihat. Sehingga kalau enggak di WA duluan sama istri kadang enggak WA. Wahdi fi badlil khair, dan ini adalah dalam hal ya memberikan kebaikan ya. Jadi membangun di atas kejelasan, bukan dibangun di atas kesamaran. Itu dalam hal yang berkaitan dengan mencurahkan ya kebaikan gitu ya, atau di dalam kebaikan. Termasuk juga fid dakwah, dalam dakwah, fil hayati zaujiyah. Nah ini yang baru saja kita ya yang kita sedikit singgung tadi, fil hayati zaujiyah, kehidupan berumah tangga ya, suami istri. Ya, jangan ada ketidakjelasan gitu ya, mesti harus ada kejelasannya. Ya, termasuk juga masalah pembagian harta misalnya, ini juga harus jelas. Siapa yang ini hartanya siapa, itu harus jelas. Ini harta saya, ini harta kamu, harus jelas. Ya. Dikhawatirkan kalau seandainya ada sesuatu hal ya di waktu yang akan datang misalnya terjadi perceraian misalnya, dan itu satu hal yang terkadang menimpa keluarga atau kehidupan rumah tangga, maka akan jelas ini harta saya, ini harta kamu kan gitu ya, supaya tidak ada yang namanya gono gini. Tidak ada dalam agama gono gini, harus jelas ini milik saya, ini milik kamu. Kemudian fil ibadah ya, termasuk juga dalam ibadah ya, harus jelas
harus ngerti betul ya. Ini tuntunan seperti ini jelas datang dari Rasulullah, jelas dalilnya, jelas pengambilan dalilnya demikian, maka akan bisa dilaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Beda kalau misalnya ibadah itu dibangun di atas perkara yang mutasyabihat, perkara yang samar-samar, perkara-perkara yang meragukan kita. Maka ketika kita misalnya dalam hal ini misalnya sholat, ketika kita melaksanakan sholat dengan gerakan tertentu atau bacaan tertentu yang kita masih samar atau kita ragukan ya dalilnya misal gitu ya, maka tentu dalam kita mengamalkannya pun juga akan kurang sempurna dalam mengerjakannya, kurang adanya penghayatan kepadanya, dan kemudian muncul keraguan-raguan, ini diterima apa enggak kan begitu ya, ini sesuai apa enggak, nah itu. Sehingga membuat kita ya kurang baik di dalam menjalankan ibadah. Wa fi kulli syai'in yakun wadihan wa bani 'alal wadihat. Ya, dalam segala sesuatu jadilah Anda orang yang jelas. Ya, orang yang jelas dan apa? Dan bangunlah sesuatu itu di atas kejelasan-kejelasan. Ya. Jangan yang samar-samar. Ya. Ada namanya kalau dalam istilahnya itu dalam fikih itu ada namanya orang yang menjadi objek tuduhan, madzannatut tuhmah. Ya. Kalau orang itu misalnya melakukan sesuatu yang sebetulnya perbuatannya itu baik-baik saja, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau dilakukan, orang itu akan berprasangka dan bahkan bisa menuduh bahwa dirinya telah melakukan suatu perbuatan dosa. Ya, itu jadi objek tuduhan gitu ya, prasangka dan tuduhan. Nah ini sebisa mungkin seseorang jangan pada posisi seperti ini, karena kalau seandainya seseorang itu pada posisi seperti ini, ketika orang lain itu menuduh dia dengan tuduhan karena ada indikator yang kelihatan padahal tidak demikian, ya maka ya jangan menyalahkan orang yang menuduh, ya. Karena apa? Karena kondisinya Anda dalam keadaan berada pada keadaan yang memang berpotensi untuk Anda dituduh. Nah itu dalam bab penjelasan mengenai menjaga diri dari atau menjaga muru'ah dan semacamnya itu termasuk yang harus dihindari. Ya. Contohnya misal apa? Contohnya misalnya Anda berada di suatu tempat yang tempat itu dikenal maksiat, tempat maksiat gitu ya. Tempat maksiat. Katakan Anda tidak bermaksiat di situ. Misal ini contoh saja. Ada diskotik misal gitu ya. Gedung diskotik ini katakanlah gedung diskotiknya di sini. Nah, kebetulan Anda lapar. Nah, pas di samping parkiran gedung diskotik itu ada orang jual bakso misalnya. Jual bakso yang mungkin keliling atau gimana gitu ya. Berhenti di situ. Nah, Anda lapar, Anda beli makan di situ. Anda beli makan di situ pas malam hari misal gitu ya. Pas lagi rame-ramenya diskotik itu. Anda makan di situ. Anda tidak ke diskotik kan, tapi Anda makan di samping gedung diskotik ini. Ketika itu ada orang lewat, teman Anda misalnya atau kenalan Anda itu lewat. Loh, fulan kok di sana? Nah, gitu. Ya. Itu berarti Anda pada posisi di mana Anda memposisikan Anda sedang di tempat yang Anda mau tidak mau akan menerima tuduhan. Nah, itu kalau dalam pembahasan mengenai muru'ah, jangan makan di sini. Cari tempat yang lain. Itu dalam hal menjaga kehormatan diri ya. Islam itu luar biasa, sampai poin seperti itu kalau kita telusuri itu kita temukan itu pembahasan seperti ini. Gitu ya. Sampai seperti itu. Termasuk misalnya ya, ini ada makanan haram dijual di samping. Ini makanan haram dijual di samping. Nah, kita makan itu di warung yang sebelahnya.
Ya, tapi misalnya ini berdekatan, nah itu pun jangan. Kenapa? Kalau orang lewat misalnya lihat, duh, fulan kok di situ, di situ jelas terpampang misalnya bakso babi misalnya gitu ya. Sampingnya sini ini ada rawon, nah kan mungkin orang berpikir ini bakso babi berarti pas sampingnya ya rawon babi misalnya itu, ya kan? Bisa jadi begitu cara berpikirnya orang. Nah kita beli makan rawon empal sapi di sampingnya gitu. Tapi nggak ada tulisannya kecuali cuman tulisan rawon. Karena kita sudah kenal yang jual mungkin gitu ya. Atau sudah tahu yang dijual. Kita langsung jujuk di sini rawonnya. Tapi berdekatan. Orang lain nggak ngerti lewat lihat sampean di situ. Waduh, makan makanan haram. Nah, itu di antara kejelasan yang harus dijaga gitu ya. Dalam Islam sampai dalam hal-hal seperti ini gitu ya. Itu sampai diterangkan. Ini apa ini disebutkan di sini mathalan ya, contoh. Syakhsun barakallahu lahu fi tadrisil halaqat wa nafa'a bihi. Qila lahu ta'ala ishtaghil ma'ana fi maktabi da'watil an. Seseorang yang Allah telah memberkahi padanya ya, di dalam pengajaran ya, di dalam mengajar suatu halaqah ya, halaqah. Dan Allah menjadikan bermanfaat dia ya kepada untuk orang-orang yang berada di halaqah itu. Dikatakan kepadanya, kemarilah ya, ishtaghil ma'ana fi maktabi da'watil an. Ishtaghil itu artinya ya sibuklah itu, sibukkan bersama kami di kantor dakwah sekarang. Al-mutayaqqinu naf'uhu wajuduhu fil halaqat. Nah, orang yang memanggil dia itu dia yakin betul dengan orang itu gitu ya. Apa? Dia yakin ada kemanfaatan yang dihasilkan darinya dan kesungguhannya di dalam mengajar di halaqah. Maka dia dipilih untuk bersama-sama bergabung di kantor dakwah misalnya gitu. Untuk semakin memberikan manfaat ya dari kemampuannya berdakwah itu atau mengajar itu kepada orang yang lebih banyak, misal demikian. Amal ladzi yaqbalu alaihi mashkuk fihi al ya yabda' fihi amla ya. Adapun ya orang yang yang diterima ya padanya mashkuk ya, orang yang diragukan di dalamnya apakah dia adalah ya orang yang melakukan kebid'ahan di dalamnya ataukah tidak. Jadi ini dari sisi keraguan-raguannya gitu ya. Dari sisi keraguan-raguannya. Diragukan orang ini bagus ya, bermanfaat, bersungguh-sungguh dalam mengajar di halaqah Quran. Tapi yang diragukan di sini ya, yang diragukan di sini adalah apakah orang ini itu melakukan kebid'ahan ataukah tidak, nah gitu. Dia orang mubtadi' atau bukan gitu ya, diragukan. Nah, kalau keraguan-raguan itu muncul maka dikembalikan kepada yang diyakini. Oh enggak, secara keyakinan kami meyakini orang ini demikian. Ya, maka kita kembalikan kepada keadaan yang diyakini. Ya. Termasuk juga dalam menilai seseorang ya, Kalau seseorang itu misalnya secara umum ya, muslim orang beriman secara umum itu orang baik. Ya. Hukum asalnya baik semuanya. Tapi ada suatu keadaan di mana dia akhirnya diragukan. Kebaikannya diragukan. Cuman dia tidak punya bukti. Ya, hanya sekedar ragu-ragu saja, ragu-ragu yang tiba-tiba muncul dalam hatinya. Tapi dia nggak ada bukti untuk menyebutkan atau menunjukkan bahwa orang ini tidak baik. Ya. Nah maka yang seperti ini berlaku hadis ini. Da'ma yuribuka ila mala yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada apa yang tidak meragukanmu. Maka Anda wajib menilai orang ini dalam keadaan orang ini baik. Baik. Jadi seperti itu ya. Kemudian misalun akhar, contoh yang lain, rajulun tawadda'a tsumma syakka hal ahdatsa amla. Seseorang itu berwudu kemudian
dia ragu-ragu apakah dia telah berhadas ataukah tidak. Fal aslu al baqa 'alal wadihat. Maka asalnya adalah tetapnya dia di atas sesuatu yang jelas. Maksudnya apa? Yang jelas, yang yakin itu apa? Dia sudah berwudu. Sedangkan yang tidak jelas, yang diragukan, dia dalam keadaan berhadas. Maka hukum asalnya adalah dikembalikan kepada yang jelas dan yang yakin, yaitu dia sudah berwudu. Sedangkan yang tidak jelas dan diragukan maka harus ditepis. Berarti kondisi dia adalah dalam keadaan sudah dalam keadaan berwudu, tidak berhadas. Ya. Nah, ini Islam mengajarkan kita seperti ini karena apa? Karena kita wajib membangun semua aktivitas kita itu di atas keyakinan, tidak boleh ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu itu bahaya, baik dalam hal agama maupun dalam hal dunia. Ya. Termasuk juga coba-coba kan itu. Oh ya. Kalau mencicipi makanan sih nggak apa-apa ya, tapi kalau coba-coba dalam hal yang lebih besar urusannya ya ini jangan demikian. Ya, wajib untuk membangun segala sesuatu di atas keyakinan dan menjauhkan diri dari keadaan ragu-ragu di dalam suatu keadaan yang dihadapinya. Nah, ini sudah masuk asar ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.